杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jelas, cahaya keemasan yang aneh ini dapat memurnikan pemikiran dan kesadaran mereka, dan siapapun dapat menyerap sisa energi murni. Saya tidak ingin dihancurkan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Namun Yangke tidak tahu generasi leluhur keluarga yang mana yang melihat begitu banyak jiwa dan tubuh spiritual dihancurkan. Dan mereka sekuat hantu yang mengaum. Kemudian dia bergegas menuju Yangke dengan gigi dan cakarnya. Karena mereka ingin mencoba menahan Yangke dan mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi Yangke memandangnya dengan acuh tak acuh. Matanya sedikit rumit, menunjukkan rasa kasihan dan penyesalan. Lagi pula yang menyedihkan adalah jiwa dan roh mereka telah dipenjara selama bertahun-tahun dan menderita penyiksaan yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, keinginan dan niat awal mereka baik. Namun seiring berjalannya waktu, sifat mereka berangsur-angsur berubah. Berhenti! Yang Yi tiba-tiba berteriak dengan marah. Mendengar teriakannya, tubuh roh jiwa yang ingin menyerang Yangke tiba-tiba berhenti. Dengan ribuan emosi bergumul di matanya, menatap Yangke. Meskipun dia sudah dekat, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah Anda ingin menghancurkan harga diri yang telah dipertahankan leluhur keluarga yang selama bertahun-tahun? Yang Yi berkata dengan ringan. Namun kata-kata ini seperti sambaran petir, menyebabkan orang itu mendapatkan kembali jernih sejenak. Kemudian dengan raungan panjang, dia meninggalkan Yangke, berbalik dan bergegas menuju mata Jinren yang terbuka. Sehingga cahaya kemasan menembak jatuh langsung memurnikannya. Saat berikutnya, jiwa dan tubuh roh yang tersisa semuanya bergegas ke atas, masing-masing dengan ekspresi rumit, bahagia dan ketakutan. Hanya saja Yangke menyaksikan dengan mata dingin, tidak berhenti atau mengambil tindakan. Membiarkan mereka bergegas menuju mata Jinren yang seperti ngengat menuju api. Segera hanya Yang Yi yang tersisa di seluruh lautan kesadaran dan semua jiwa dan roh lainnya telah dimurnikan sepenuhnya. Yang Yi menarik nafas lembut, memandang Yangke dengan lega dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda atas nama mereka." Mata Yangke berbinar dan dia berkata dengan lembut, "Sama-sama. Dengan kepala keluarga seperti Anda, generasi keluarga yang ini pasti akan mencapai banyak hal." Yang Yi tersenyum. Penampilan lamanya perlahan berubah dan setelah beberapa saat dia berubah menjadi wanita cantik secantik bunga. Rambutnya yang indah menari dengan lembut. Alisnya yang lembut seperti pohon willow. Sepasang mata berbintang yang menawan, hidungnya yang cantik. Pipinya agak merah seperti 2 bibir ceri merah muda. Dan pipinya yang seperti salju seindah batu giok. Seperti kulitnya sehalus salju, sehingga sosoknya sangat cantik. Melihat pemandangan itu, Yangke juga sedikit linglung. Seperti inilah penampilan saya ketika saya masih muda. Di saat-saat terakhir, saya berharap berakhir seperti ini. Yang Yi mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan tiba-tiba berkata dengan tegas, "Anak muda, jika Anda berani mengungkapkan masalah ini, saya akan menjadi hantu dan tidak akan melepaskan Anda." "Saya tidak berani." Yangke memasang ekspresi aneh. Yang Yi mengangguk sedikit, mengayunkan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke atas. Segera mata Jinren sekali lagi memancarkan cahaya keemasan dan langsung mengenainya. Kemudian sebuah suara tikaman yang keras keluar, dan pikiran serta kesadaran Yang Yi dengan cepat musnah. Pada saat terakhir itu, Yang Yi tampak melihat ekspresi damai di wajahnya. Kemudian mata Jinren perlahan tertutup dan angin laut bertiup dan 40 atau 50 bola energi murni melayang di atas seluruh lautan kesadaran Yangke. Segera Yangke melambaikan tangannya dan mengumpulkan energinya ke satu tempat.
Bagaimanapun keluarga yang bersusah payah untuk melarikan diri ke dalam patung 4 binatang suci sebelum mereka mati, berharap dapat memberikan bantuan kepada keturunan mereka. Namun tidak peduli betapa indahnya keinginan dan pengaturan rinci, mereka tidak dapat menahan perjalanan waktu tersebut. Yang Yi berkata bahwa dalam tahun-tahun tanpa akhir ini, ada banyak jiwa dan tubuh spiritual yang tidak dapat menahan siksaan waktu dan menjadi tidak sadarkan diri, hanya menyiksakan energi brutal dan dihancurkan olehnya. Dan situasi ini mungkin merupakan hasil akhir bagi mereka masing-masing. Meskipun tindakan keluarga yang adalah untuk membantu yang hidup, tetapi untuk menodai orang mati, mereka tidak tahu apa yang benar atau yang salah. Dan Yangke tidak mau berkomentar tentang masalah ini. Setelah tertegun beberapa saat, Yangke mendatangi bola energi murni, duduk bersila dan mulai menyerapnya. Lambat laun dia menemukan sebuah masalah. Peningkatan kekuatan yang dapat dihasilkan oleh energi ini pada diri sendiri sangatlah kecil, sehingga hampir dapat diabaikan. Karena tahun-tahun yang kejam dan tanpa akhir telah menyebabkan energi spiritual leluhur keluarga yang terus musnah, sehingga tidak banyak energi yang tersisa di jiwa dan raga mereka sekarang. Dan Yangke khawatir itu bahkan tidak 1/1000 dari masa kejayaan mereka. Jadi dengan energi seperti itu, secara alami tidak dapat membawa peningkatan apapun pada kekuatan Yangke. Namun pemahaman tentang seni bela diri surgawi memiliki leluhur keluarga yang terkandung dalam kekuatan halus ini telah dipertahankan secara utuh. Jadi dengan wawasan ini saja telah memberikan banyak manfaat bagi Yangke. Memang benar seperti yang dikatakan Yang Yi. Setelah menyerap ini, tidak ada seorang pun yang akan mengalami hambatan sebelum dipromosikan ke alam transenden. Ketika tingkat alam kenaikan abadi meningkat, Yangke menemukan bahwa setiap tingkat cukup sulit. Bukan karena kekuatannya tidak dapat mengimbangi, tetapi karena dia memiliki terlalu sedikit pemahaman tentang alam kenaikan abadi. Sekarang wawasan leluhur yang telah diserapi oleh Yangke ini tidak lagi menjadi masalah. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah menyerap beberapa energi spiritual alam transenden dan wawasannya sebelumnya, Yangke memperkirakan bahwa dia tidak akan mengalami hambatan untuk waktu yang lama di masa depan. Mungkin sampai alam transenden tingkat ketiga. Setelah mengetahui hal ini, Yangke sangat gembira. Kejutan ini menghilangkan sedikit kesedihan di hatinya dan tentu saja dia berusaha sekuat tenaga untuk menyerapnya. 2 hari kemudian, Yangke perlahan membuka matanya dan merasakan sedikit. Meskipun alamnya tidak banyak berubah, dia masih berada di alam kenaikan abadi tingkat kelima. Namun pemahamannya tentang alam kenaikan abadi telah mencapai tingkat yang tidak bisa ditandingi. Dan ini semua adalah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Bahkan tidak hanya pemahamannya tentang alam kenaikan abadi yang tak tertandingi, tapi Yangke kini juga memiliki pemahaman yang kuat tentang alam transenden. Pada saat ini, dia masih berdiri di tengah aula Sangen dan merasakan nafas kehidupan milik Yang Yiho di belakangnya. Tetapi pada saat ini, Yangke merasa aura pamannya sedikit aneh dan hatinya tampak sangat tidak nyaman. Setelah menggerakkan tubuhnya, Yangke berbalik dan berteriak, "Paman! Berhasil!" Yang Giho bertanya dengan gugup. Jelas memasuki istana Sangen juga merupakan ujian bagi kepala keluarga Yang. Jika dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dari istana Sangen, maka dia tidak cocok untuk terus menjadi kepala. Jadi Yang Giho secara alami bertanya dengan cepat. Faktanya, Yang Giho juga merasa Yangke seharusnya berhasil. Tetapi dia tidak dapat memahami apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Iya, benar saja, Yangke mengangguk ringan, tapi Yang Giho tampak ragu-ragu dan merenung sejenak sebelum berkata, "Berapa banyak yang telah Anda serap?" "Semua," jawab Yangke dengan ringan. "Semua?" Mata Yang Giho menonjol menatap Yangke dengan tidak percaya. "Bagaimana Anda bisa menanggungnya?" Yang Giho tercengang. Dia sendiri pernah masuki ruang itu sebelumnya dan dia tahu peluang apa yang akan ada dan bahaya apa yang akan dihadapi di sana.
Saat itu, dia masuk dengan tingkat kultivasi alam kenaikan abadi tingkat ke-7. Setelah dia bekerja keras, tetapi dia hanya menyerap jiwa dan tubuh spiritual dari 2 leluhur keluarga Yang. Meski begitu, butuh waktu 2 atau 3 tahun penuh untuk mengusir pikiran dan kesadaran dari jiwa dan roh kedua leluhur tersebut. Lagi pula, sambil memperoleh pemahaman tentang jalan surgawi dan seni bela diri, mereka juga akan mewarisi siksaan yang telah mereka alami selama bertahun-tahun tanpa akhir. Jika dialami secara pribadi, rasa sakitnya sangat menyiksa, sehingga tidak ada kedamaian dalam hidup. Mungkin jika ada satu lagi, Yang Giho mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Dan pada saat itu, mungkin jiwanya akan terluka dan menjadi cacat. Tapi Yangke sekarang mengetahuinya, bahwa dia telah menyerap jiwa dan roh semua leluhur keluarga Yang. Jadi bagaimana bisa Yang Giho mempercayainya? Tapi dia juga harus mempercayainya, karena patung 4 binatang suci semuanya telah retak dengan celah, dengan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ruang di mana kesadaran berkumpul tidak ada lagi pada saat ini. Karena terjadinya situasi seperti itu, berarti tempat berkumpulnya jiwa dan tubuh leluhur keluarga Yang telah menghilang. Dan itu juga berarti jiwa-jiwa itu telah lenyap dan diserap oleh Yangke. Jadi Yang Nyiho khawatir, mulai sekarang kuil Sengen tidak lagi dapat memainkan peran seperti sebelumnya. Kecuali patung 4 binatang suci dapat diperbaiki. Dan master dari keluarga Yang dapat melarikan diri ke dalamnya sebelum kematiannya. Setelah memikirkan hal ini, ekspresi Yang Giho menjadi rumit, dan ketika dia melihat Yangke, dia menjadi lebih hormat. Meskipun sikap seperti itu bukanlah cara seorang penatua memperlakukan generasi muda, tetapi Yang Giho mau tidak mau menunjukkannya. Jelas dia tahu, mungkin saat ini ketinggian yang dia capai sedikit lebih tinggi dari Yangke. Tetapi seiring berjalannya waktu, Yangke pasti akan mampu mendaki ketinggian yang tidak dapat dia daki. Saya minta maaf karena telah merusak fondasi keluarga Yang. Saya akan menebusnya di masa depan. Setelah selesai berbicara, Yangke juga memperhatikan bahwa patung 4 binatang suci telah hancur. Tidak perlu, tempat ini awalnya disiapkan untuk kepala keluarga Yang. Yang Giho menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Kepala keluarga, upacara sukesi, 7 keluarga sudah siap. Letaknya di atap rumah. Upacara keluarga Yang menunggu Anda untuk memulai." Oh, Yangke mengangkat alisnya, berpikir bahwa status dan identitasnya saat ini memang sedikit berbeda di mata orang-orang itu, dan hal besar telah menunggunya. Oke, cepatlah, kita tidak bisa membiarkan mereka menunggu lebih lama lagi. Yang Giho sedikit mengangguk dan memimpin jalan. Sesampainya di luar aula Sangen, para tetua dan tuan yang keempat serta istrinya di luar aula sudah tidak ada lagi di sini. Hanya iblis tua yang masih ditempatkan dan menunggu. Melihat Yangke berjalan keluar dengan selamat, iblis tua terkekeh. Sekarang keluarga Yang mengadakan pengorbanan di atap. Hampir 2 tahun lalu, pertempuran keluarga Yang untuk merebut ahli waris dimulai. 8 bersaudara dari keluarga Yang berkumpul, mendengarkan pidato penuh semangat dari pemimpin keluarga Yang Giho, dan bergegas ke kota pertempuran dengan menunggu kuda awan. Setelah hampir 2 tahun, upacara suksesi 7 keluarga juga digelar di sini. Ketika Yangke tiba, semua urusan telah dipersiapkan, dan dengan teriakan nyaring sebuah suara langsung terdengar. Kepala keluarga Yang telah tiba. Semua orang berdiri untuk menyapa dan hormat. Yangke tampak tenang, dia segera datang ke tempat pengorbanan. Melihat sekeliling dan berkata dengan lantang, "Saya masih muda, meskipun untuk sementara saya bertindak sebagai kepala keluarga Yang. Saya tidak memahami prosedur etiket upacara suksesi. Hari ini saya akan membiarkan paman saya melakukannya untuk saya." Jelas, mustahil bagi Yangke untuk memimpin upacara suksesi. Meskipun itu tidak akan mempermalukan dirinya sendiri, ini adalah peristiwa besar bagi 7 keluarga. Jika prosedur yang diikuti salah, itu akan terlihat terlalu berburu-buru.
Yang Giho sedikit mengangguk dan bergegas ke atap dalam sekejap. Saat Yang Giho sedang berbicara, Yang Ke diam-diam mundur dan mendekati Yu Yimeng dan yang lainnya. Bagaimana perasaan Anda? Yang Ke melirik ketujuh pemuda itu dengan senyuman di wajahnya. Mengerikan. Hou Xincheng mengerucutkan bibirnya. Ketika saya memikirkan Tuan Muda dan saya menjadi kepala keluarga Huo, saya bahkan ingin mati. Anda memang tidak cocok. Yang Ke tertawa. Yang Ke, terima kasih. Kata Yu Yimeng tiba-tiba. Terima kasih untuk apa? Yang Ke memiringkan kepalanya dan menatapnya. Jangan berpura-pura bodoh. Anda dan saya sama-sama tahu bahwa Anda begitu murah hati dalam menerima kekuatan besar yang datang kepada Anda. Hanya untuk menciptakan tekanan pada 8 keluarga dan memaksa mereka untuk turun tahta. Senyum bijak muncul di wajah Yu Yimeng. Meskipun semua orang mengira Anda menggunakan ini untuk mengumpulkan kekuatan, tapi saya tahu tujuan Anda adalah situasi ini. Yang Ke tertegun, tetapi tidak menyangkalnya. Dia mengangguk dan berkata, ada sedikit alasan untuk ini. Saya selalu ingin mewarisi keluarga Qiu dan sekarang keinginan saya menjadi kenyataan. Tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih. Wajah Yu Yimeng menunjukkan sentuhan emosi. Katakan apa yang Anda inginkan sebagai hadiah terima kasih. Anda juga bisa bertanya kepada saya. Hou Xincheng dan yang lainnya gemetar, memandang Yu Yimeng dengan ekspresi aneh. Meng Sanyi terbatuk-batuk dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Dia tampak pucat dan terengah-engah dan berkata, Yu Yimeng, Anda adalah kepala keluarga Qiu sekarang. Tidak baik mengatakan hal seperti itu di depan umum, karena itu akan mempengaruhi reputasi keluarga Qiu. Saudara Meng, apakah luka Anda masih belum sembuh? Yang Ke meliriknya dan sangat bersyukur karena dia mengubah topik pembicaraan. Meng Sanyi tersenyum pahit. Saya khawatir saya tidak akan bisa pulih dalam hidup ini. Jelas, Meng Sanyi terkikis oleh energi hantu dan energi beracun dari Raja Hantu dan Raja Racun. Meskipun dia melarikan diri dengan nyawanya, dia telah dikurung di tempat tidur selama hampir 6 bulan terakhir. Tapi semua efek energi iblis dan racun tidak akan habis. Yang Ke mulutnya kening dan berpikir sejenak, kemudian dia membungkuk dan berbisik. Buka mulut Anda. Hah? Meng Sanyi terkejut. Saat berikutnya dia merasakan sesuatu dimasukkan ke dalam mulutnya oleh Yang Ke dan dia tanpa sadar menelannya. Segera arus hangat menyebar di perutnya, memberikan sedikit kekuatan. Bahkan wajahnya yang pucat berubah menjadi sedikit lebih kemerahan. Namun beberapa spekulasi dengan cepat terlintas di benak Meng Sanyi dan dia tampak sangat bergembira. Menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, Saudara Yang. Yang Ke tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Yang Giho telah selesai berbicara dan berteriak dengan keras. Upacara pengambilalian akan segera dimulai. Segera gong dan gendang dibunyikan, seruling dan alat musik juga keluar, dan mereka bernyanyi bersama, sehingga suasana menjadi sangat meriah. Namun sebuah senyuman aneh muncul di sudut mulut Yang Ke dan dia menoleh untuk melihat ke langit utara. Karena di tengah suara gong dan genderang, beberapa sosok melesat keluar dari utara dengan cepat. Sehingga gelombang kepanikan yang tidak menentu tiba-tiba menyebar di hati setiap orang. Tentu saja, mereka ada di sini. Yu Yimeng berdiri berdampingan dengan Yang Ke menatap ke kejauhan. Mereka juga datang. Yang Ke mendengus dingin. Meskipun suara gong, genderang, dan alat musik tiup terus terdengar, tetapi para elit dari 8 keluarga diam-diam memanfaatkan kekuatan mereka dan bertindak cepat, dengan ekspresi kegembiraan dan keinginan untuk mencoba tetap tenang. Meskipun mereka melihat sesuatu yang tidak biasa di sini, sosok yang datang dari utara tidak takut dan tetap mendekat seperti kilat. Meskipun Yang Ke telah tinggal di istana Sanchen Gen selama 2 hari terakhir, situasi ini adalah sesuatu yang dia duga. Lagi pula, upacara suksesi 7 keluarga hanyalah kepura-puraan. Upacara pewarisan kepala keluarga yang sebenarnya diadakan secara diam-diam oleh 7 keluarga
tadi malam. Dengan kata lain, Yu Yimeng dan yang lainnya sekarang sudah menjadi penguasa sah 7 keluarga. Karena para pemuda itu telah menjadi penguasa 7 keluarga, yang berarti aliansi dengan rumah Yang Ke telah resmi terjalin. Jika Tanah Jahat Changyun tidak mengambil tindakan saat ini, setelah upacara pengambil alian hari ini selesai, dia akan diserang oleh para elit dari seluruh ibu kota yang dipimpin oleh Yang Ke. Jadi semua orang dari Tanah Jahat Changyun tahu bahwa lebih baik menyerang terlebih dahulu. Meskipun Yang Bai tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah jebakan, tapi dia tidak punya pilihan selain terjatuh. Tidak lama kemudian, sesosok 6 raja jahat mulai terlihat. Mereka berdiri di 6 sudut, melayang dengan tenang di udara. Masing-masing memiliki aura misterius dan semburan tawa aneh keluar dari mulut Raja Hantu dan Raja Racun. Seolah-olah ini tak tertahankan, bahkan darah mereka sudah mendidih di dalam hati. 6 raja jahat. Yang Yiho dan yang lainnya menatap ke 6 orang itu dengan mata membara, dan mata semua orang menunjukkan emosi yang sangat bermusuhan. Di antara mereka, Ye Kuanren dan Kang Rui menatap kosong kedua orang yang dipegang Raja Hantu Yinming. Karena itu adalah Yan Xinru dan Kang Zhan yang ditangkap setengah tahun lalu. Saat ini, keduanya tampak kusam, pakaian mereka compang-camping, wajah mereka kuyuh, dan seluruh energi sejati mereka seakan-akan terkuras habis. Seolah-olah mereka telah jatuh ke level manusia biasa. Karena dalam 6 bulan terakhir, mereka mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi di tengah orang-orang di Tanah Jahat Changyun. Merasakan tatapan kedua orang ini, Raja Hantu tertawa sinis. 7 keluarga sedang mengadakan upacara suseksi. Ini adalah peristiwa besar di dunia, tapi Tuhan telah merintahkan kami datang untuk memberi selamat kepada Anda. Jadi tidaklah sopan untuk menawarkannya. Lagi pula saya hanya mendapat sedikit keuntungan. Jadi mohon terima dengan senyuman. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan menjatuhkan Yan Shiruo dan Kang Zhan. Segera Ye Kuanren dan Kang Rui meraung dan bergegas maju, bersiap untuk menangkap Yan Shiruo dan Kang Zhan. Tidak! Teriak Yang Giho. Jelas Raja Hantu bertindak secara rahasia, jadi mustahil baginya untuk mengembalikan Yan Shiruo dan Kang Zhan tanpa alasan apapun. Tapi seperti yang diharapkan semua orang, tidak ada hal istimewa yang terjadi. Setelah Yan Shiruo dan Kang Zhan masing-masing dijemput oleh Ye Kuanren dan Kang Rui, kedua pemuda itu memiliki wajah kusam, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa. Meskipun masih ada nafas, tapi itu seperti mayat yang berjalan. Ye Kuanren dan Kang Rui dengan hati-hati menyelidiki situasi mereka dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun mereka masih tidak berani bersantai. Mereka menyerahkannya kepada anggota keluarga dan berkata dengan suara yang dalam, "Turunkan mereka dan penjarakan mereka." Setelah mengatur ini, keduanya mengangkat kepala dan menatap ke 6 raja jahat. Pemimpin Ye dan Kang memang orang-orang yang waspada. Raja Hantu tertawa tanpa henti, dengan ekspresi mengejek dan sarkastik di wajahnya. Berhentilah bicara omong kosong, karena Anda berani muncul di sini hari ini, saya akan membunuh Anda tanpa tempat pemakaman. Namun sesosok tiba-tiba muncul dengan aneh di depan 6 raja jahat yang menyela kata-kata Ye Kuanren. Setelah melihat penampilannya dengan jelas, semua orang berubah pikiran. Tuan jahat yang baik. Namun tidak ada yang tahu bagaimana dia muncul, atau apakah dia selalu ada di sini. Baru setelah dia muncul, semua orang melihatnya. Kedua master tua itu serius. Saat saya datang hari ini, saya tidak ingin memulai perang dengan kalian. Yang B memandang semua orang dengan ekspresi tenang. Tidak ingin memulai perang? Yang Giho mendengus dingin. Lalu, mengapa Tuan Jahat dan 6 raja jahat datang hari ini? Yang B berkata dengan tenang. Hanya untuk mencari perdamaian. Menuntut perdamaian? Ekspresi semua orang sangat aneh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yang B akan mengatakan hal seperti itu. Tapi Yang B tidak lagi memperhatikan orang lain, tetapi mengalihkan perhatiannya ke Yang Ke.
menatapnya dengan hati-hati. Bahkan ekspresinya lebih serius dari sebelumnya, dan dia berkata dengan suara yang dalam. "Keponakan, sudah lama sekali." "Paman, apakah Anda baik-baik saja?" Yang Ke menyeringai. Yang Be memimpin. "Ternyata Paman Guru meremehkan Anda. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan menjadi musuh terbesar saya. Memang tidak mudah bagi Anda untuk bisa mencapai level ini." "Paman, saya sangat terkesan. Yaman menjadikan pahlawan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Paman karena telah memberi saya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan saya," kata Yang Ke sambil menyeringai lagi. "Kita keluarga, sama-sama." Wajah Yang Be muram dan dia terlihat sedikit tidak bahagia. Meskipun dia dikatakan sangat cakap, dia memang meleset dari sasaran menimbulkan badai besar, dan dia bahkan lebih terpaksa muncul hari ini. "Keponakan, saya datang hari ini karena saya dengan tulus ingin berdamai dengan Anda," Yang Be berkata dengan ekspresi tulus. "Meskipun kekuatan yang Anda kumpulkan sekarang mungkin telah melampaui tanah suci saya, jika memang ada perkelahian, menurut Anda, berapa banyak orang yang bisa bertahan di sini? Jadi bagaimana kalau kita menyerah saja?" "Oke," Yang Ke mengangguk dengan berat. "Karena Paman punya niat ini, bagaimana saya bisa begitu tidak patuh? Lagi pula saya tidak ingin menjadi musuh master seperti Anda." Ternyata keponakan sangat mudah diajak bicara. Yang Be terkekeh. Segera ekspresi Yang Ke berubah dan dia berkata dengan dingin, "Tetapi sebelum kita berdamai, bisakah Paman mempersembahkan kepala Anda sebagai pengorbanan? Karena ayah dan guru saya sangat peduli pada Paman Guru." "Sombong!" Raja kekuasaan tiran meraung. "Dasar bajingan!" Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Yang Be yang mengangkat tangannya. Yang Be perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keponakan, sepertinya Anda bertekad untuk menjadi musuh saya." Dia memasang ekspresi patah hati seolah dia menyesali keputusan Yang Ke. "Keponakan, keputusan Anda akan mempengaruhi kehidupan dan kematian banyak orang dan memisahkan banyak keluarga dari istri mereka. Saya harap Anda akan memikirkannya dengan hati-hati." Yang Be melakukan upaya terakhir. "Tanyakan pada 8 keluarga besar dan ibu kota pusat ini, apakah mereka bersedia berdamai dengan Anda?" Yang Ke berteriak dengan dingin. Yang Be menghela napas pelan. "Kalau begitu, tidak perlu bicara lebih banyak." Begitu kata-kata itu keluar, nafas semua orang mulai melayang. Yang Ke menatap Yang Be dalam-dalam dan tiba-tiba meraung. "Mulailah berperang!" Segera orang-orang kuat dari 8 keluarga semuanya bergegas, dan para prajurit yang bersembunyi di satu sisi rumah Yang Ke juga muncul dari kerumunan. Kemudian 13 pelayan darah, Lucy, Li Yuanchun, Ling Taisu, dan 10 di alam transenden yang bergabung, semuanya melepaskan energi aslinya dan menyerang 6 raja jahat. Segera sebuah tawa aneh keluar dan Raja Racun bergoyang, dan rambut hijau beracun lebar tersebar dari langit. Kemudian menyelimutinya ke bawah. Pada saat ini tubuh Raja Hantu terus-menerus mengeluarkan aliran jiwa yang kesal. Dan suara tangisan hantu dan lolongan serigala menggemparkan seluruh dunia. Pada saat yang sama, Raja Bayangan berubah menjadi sambaran petir karena tubuhnya begitu cepat, sehingga hampir tidak ada yang bisa memahaminya. Bahkan Ying Jiu yang telah dipromosikan ke alam transenden masih belum secepat Raja Bayangan, tapi dia mampu menahannya sedikit. Segera raungan Raja Kekuatan Tirani keluar dan dia meninju dengan pukulan yang ganas dan tanpa ampun. Bahkan dengan kekuatan pukulan tersebut langsung menghancurkan atap pengorbanan keluarga Yang dan langsung menjadi bubuk, dan tanah dengan radius puluhan kaki langsung tenggelam. Raja Binatang Guntur mengeluarkan raungan yang tajam, dan monster-monster tingkat kelima dan keenam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mendekat dari kejauhan. Dan pemimpinnya adalah Ibu Laba-Laba monster tingkat ketujuh. Bahkan orang-orang kuat dari Tanah Jahat Changyun baik terbang di udara atau menunggangi monster-monster bergegas menuju sisi ini dengan momentum pelangi. Sekarang kelima dari 6 Raja Jahat
mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Dan hanya Sangking Luo, dengan ekspresi ragu-ragu dan rumit di wajahnya, dia diam-diam mundur agak jauh dengan acuh tak acuh. Kemudian dia mengayunkan energi aslinya, melepaskan aliran energi yang membingungkan. Karena meskipun dia tidak ingin berkelahi, tetapi Yang Bei ada di sini. Jadi dia harus melakukan sesuatu. Pengkhianat, hari ini adalah hari kematian Anda. Ling Taishu membidik langsung ke penguasa jahat Yang Bei dan bergabung dengan beberapa master di alam transenden dari 8 keluarga untuk menyerang Yang Bei. Guru! Yang Bei memandangnya dengan kasihan, tetapi tidak menghadapi mereka secara langsung. Dia hanya bergoyang, berubah menjadi cahaya hijau, dan menghilang. Bahkan tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Namun perang yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi dalam sekejap. 8 keluarga besar Zhongru, orang-orang kuat dari rumah Yang Ke dan penjajah dari tanah Changyun, mengerahkan hampir seluruh kekuatan mereka ke dalamnya. Dengan keluarga yang sebagai pusatnya, semua jenis seni bela diri yang bersinar dan kekuatan harta rahasia berkembang. Energi spiritual dunia berada dalam kekacauan. Meskipun kepala baru dari 7 keluarga juga ingin ikut berperang, mereka dijaga ketat oleh orang-orang kuat dari keluarga masing-masing. Sebelum situasinya jelas, 7 keluarga khawatir mereka akan bergegas keluar, dan hanya ada satu Yang Ke yang memimpin iblis tua untuk melintasi medan perang. Di dalam lautan kesadaran, mata Jinran terus memancarkan daya tarik yang sangat besar. Begitu Master Alam Kenaikan Abadi meninggal, selama dia berada dalam jarak 20 kaki, Yang Ke dapat menyerap energi spiritual yang hilang. Setelah kematiannya di dalam lautan kesadaran miliknya, tapi Yang Ke tidak mencari masalah dari orang-orang kuat di alam transenden. Tujuannya hanyalah alam kenaikan abadi. Adapun iblis tua, dia tidak perlu mengambil tindakan. Bahkan orang kuat di puncak alam kenaikan abadi sekarang bukanlah tandingan Yang Ke. Sekarang orang kuat di alam transenden tanah Changyun hanya ada selusin orang yang tersisa. Dengan upaya bersama dari 8 keluarga dan Yang Ke, jumlah sekecil itu tidaklah cukup melawan mereka. Yang Giho benar, pada awalnya selama Yang Ke dapat bergabung dengan 8 keluarga, tidak akan sulit untuk mengusir pasukan dari tanah Changyun. Sebelumnya, pertempuran dimulai pada siang hari dan berlangsung hingga dini hari. Keesokan harinya, kedua belah pihak menderita banyak korban. Meskipun 8 keluarga dan rumah Yang Ke juga menderita kerugian, tapi pihak tanah Changyun mengalami kerusakan parah. Saya khawatir setelah pertempuran ini, tanah Changyun akan sulit pulih. Melihat harapan, para prajurit dari 8 keluarga dan rumah Yang Ke menjadi semakin berani. Saat mereka bertarung, sebaliknya para prajurit dan monster dari tanah Changyun terus mundur. Sangking Luo yang sedang berhadapan dengan beberapa pria kuat dari 8 keluarga tiba-tiba merasakan aura misterius mendekat, sehingga hatinya sangat terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, Yang Bei tiba-tiba muncul di hadapannya. King Luo, ikut saya! Yang Bei memerintahkan dengan ringan dan tanpa penjelasan apapun dia memukul orang-orang kuat yang mengelilingi Sangking Luo dengan satu telapak tangan. Ketika master tertinggi dari alam transenden tingkat ketiga bergerak, beberapa orang kuat dari 8 keluarga bahkan tidak bisa menahan diri. Mereka berdarah satu demi satu dan terbang seperti layang-layang. Melihat itu, Sangking Luo tampak ngeri, mengangguk sedikit dan menghindar ke ketinggian bersama Yang Bei. Pada saat yang sama, Yang Bei melambaikan tangannya, mengisolasi dirinya dari aura Sangking Luo, dan hanya melihat pertempuran di bawah dengan dingin, seolah-olah dia tidak berniat ikut campur. Tuan, apa tujuan Anda? Sangking Luo menatap Yang Bei dan menunggu lama. Melihat dia tidak berniat berbicara, dia berinisiatif untuk bertanya. Tujuan saya? Yang Bei meliriknya. Para murid Tanah Suci telah menderita banyak korban dan Raja Hantu serta yang lainnya secara bertahap tidak mampu menahan mereka. Mengapa Anda tidak datang untuk menyelamatkan mereka? Mengapa saya harus menyelamatkan mereka? Yang Bei tersenyum lembut. Apa hubungan hidup dan mati mereka dengan saya? Benar saja, Tanah Suci hanyalah bidak catur bagi Tuan. Sedikit emosi rumit melintas di mata indah Sangking Luo. Anda tidak pernah peduli dengan kelangsungan Tanah Suci. Sungguh konyol.
bahwa Raja Hantu dan yang lainnya selalu berpikir bahwa di bawah pemimpinan Anda, Tanah Suci pada akhirnya akan menghancurkan 8 keluarga besar dan melarang mereka menjadi makhluk teratas di dunia. Itu adalah keinginan mereka. Saya tidak pernah mengatakan hal itu kepada mereka. Yang B mengangguk tanpa ragu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.